Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-209, dari kursi juri. Guli menyaksikan Xiaoyan menyegel semua bahan obat dalam es dengan satu tangan, dan menyalakan api surgawi di kuali dengan tangan lainnya. Guli tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Namun, sebelum dia bisa merenung lebih jauh, Xiaoyan sudah melemparkan semua bahan obat ke dalam kuali pada saat berikutnya. Hanya pada saat inilah Guli bereaksi dengan cepat. Tidak heran Xiaoyan akan menggunakan gerakan aneh seperti itu. Jadi inilah alasannya. Pada saat ini, Xiaoyan sudah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Di sisi lain, Maudi sudah memulai tahap pertama penyempurnaan bahan obat. Pada saat ini, kecepatan pemurnian Xiaoyan sudah jauh lebih lambat dari sebelumnya. Untuk mengejar kecepatan Maudi, Xiaoyan pertama-tama menggunakan api pendingin tulang untuk menyegel bahan obat di dalam es. Kemudian, dia menyalakan api surgawi di dalam kuali untuk menciptakan suhu yang lebih mengerikan. Menggunakan perbedaan suhu yang ekstrim selama periode ini, Xiaoyan mampu melemahkan atribut bahan obat dalam waktu sesingkat-singkatnya, membuatnya lebih mudah untuk memperbaikinya. Meskipun metode ini tampak sederhana, namun memerlukan kerjasama penuh dari keduanya. Panas ekstrem dan dingin ekstrem hanya terjadi sesaat. Jika waktunya tidak diketahui, hasil dari ramuan obat ini akan hancur total. Untuk mencapai hal ini, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan dan kontrol spiritual yang sangat kuat, namun seseorang juga membutuhkan keberanian yang cukup. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya memiliki 3 set bahan obat di tangannya. Yang paling penting, dia belum pernah memurnikan pil obat tingkat kaisar sebelumnya. Eksperimen yang berani semacam ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Terlebih lagi, sepertinya Xiaoyan adalah satu-satunya di antara semua alkemis yang bisa menggunakan metode seperti itu. Api pendingin tulang bukanlah sesuatu yang dimiliki setiap alkemis. Adapun atribut es, tidak pernah ada pengecualian di kalangan alkemis. Adapun bantuan dari luar, bahkan lebih mustahil lagi. Kombinasi kedua suhu tersebut harus mencapai titik di mana hasilnya benar-benar seimbang. Jika tidak, jika terjadi penyimpangan, maka ramuan obat akan musnah. Oleh karena itu, teknik semacam ini hanya dapat digunakan oleh satu orang. Kemungkinan besar Xiaoyan adalah satu-satunya orang di seluruh benua yang bisa menggabungkan keduanya. Saat mereka melirik ramuan obat yang dengan cepat dimurnikan di kuali di depan Xiaoyan, Guli dan yang lainnya merasa heran dengan metode Xiaoyan. Pemuda di hadapan mereka sepertinya selalu bisa melanggar aturan yang mereka ketahui. Dari sudut pandang mereka, segala sesuatu yang tidak mungkin tampaknya memiliki kelonggaran. Bagi Xiaoyan, seolah-olah tidak ada yang mustahil. Ketika Maudi melihat metode Xiaoyan, hatinya gemetar. Kemampuan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Jika dia tidak bisa dengan cepat menekannya, Xiaoyan akan menyusulnya. Meskipun dia sudah mencapai tahap ini, Maudi tahu bahwa dia tidak boleh merasa cemas saat ini. Bagaimanapun, memurnikan bahan obat hanyalah langkah pertama dalam penyempurnaan pil. Apakah dia bisa menggabungkannya menjadi pil atau tidak adalah bagian yang paling penting. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saat mereka berdua terus memurnikan dan menyempurnakan bahan obat secara perlahan, 1 hari telah berlalu. Meski begitu, ramuan obat di kuali mereka masih terbelah. Tapi tidak ada tanda-tanda daging mereka terkoyak. Maudi cukup yakin dengan hal ini. Wajahnya rileks saat dia perlahan memurnikan bahan obat di kualinya. Tidak ada sedikit pun rasa cemas di wajahnya. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengambil sikap acuh tak acuh. Perhatiannya masih terfokus pada ramuan obat di kualinya. Perlahan menunggu saat mereka akan menyerah. Suatu hari, 2 hari, waktu berangsur-angsur berlalu. Sampai suatu saat, di bawah kehalusan api surgawi, sebatang pohon anggur kuno yang menguning di kuali Xiaoyan, permukaannya yang telah lama sekeras batu, akhirnya mulai retak kecil. Meskipun perubahan ini tidak signifikan, namun tetap diperhatikan oleh Xiaoyan di bawah pengamatannya yang cermat. Segera, Xiaoyan tahu bahwa saat kritis dalam memurnikan bahan obat akan segera tiba. Ketika dia melihat ke arah Maudi lagi, meskipun dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh, dari sedikit kerutan di wajahnya, orang dapat mengetahui bahwa hatinya sedang sakit. Tidak setenang dan tidak terganggu seperti yang muncul di permukaan. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak terlalu memperhatikan Maudi. Pikirannya mengendalikan api surgawi di dalam kualinya dan dengan hati-hati melakukan penyempurnaan selanjutnya. Di bawah pembakaran api surgawi,
Garis retakan kecil pada tanaman merambat mirip naga secara bertahap meluas dengan kecepatan yang tidak dapat terdeteksi oleh mata telanjang. Samar-samar orang bisa melihat cairan hijau-hijau mengalir terus-menerus di dalamnya. Itulah tujuan akhir penyempurnaan tanaman anggur ini oleh Xiaoyan. Semua kekuatan obat dari tanaman merambat ini ada di dalam cairan hijau-hijau itu. Di bawah pembakaran api surgawi, tanaman merambat yang menguning secara bertahap tampak menjadi hidup saat perlahan memutar tubuhnya. Permukaannya yang menguning berangsur-angsur berubah menjadi bubuk di bawah api surgawi dan tersebar di dalam kuali. Adapun cairan hijau-hijau di dalam pokok anggur perlahan-lahan mengalir di dalamnya, tampaknya seolah-olah akan menetes. Namun pada akhirnya tetap menempel pada permukaan tanaman merambat. Menunggu api surgawi menyempurnakannya selangkah lebih maju, hati Xiaoyan sangat tenang dan alami saat melihat ini. Dia tahu bahwa semakin dekat dengan momen seperti itu, semakin dia tidak bisa merasa cemas di dalam hatinya. Pekerjaan yang lambat menghasilkan pekerjaan yang baik. Kata-kata ini paling tepat untuk saat ini. Saat pihak ini sedang memurnikan cabang rotan, beberapa bahan obat lain di dalam kuali juga secara bertahap dikalahkan pada saat ini. Bahan obat yang awalnya berwarna hijau berangsur-angsur berubah menjadi kuning di bawah penyempurnaan api surgawi. Segera setelah itu, esensi dari berbagai bahan obat secara bertahap muncul. Pada saat ini, Maudi juga memperhatikan perubahan di dalam kuali Xiaoyan. Segera, ekspresinya sedikit berubah tanpa sadar dalam keadaan saat ini. Sedikit perubahan dalam kecepatan proses penyempurnaan akan mempengaruhi arah jarum menuju kemenangan akhir. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan kehilangan kesempatan bagus. Namun, ketika dia melihat Xiaoyan sudah mulai memurnikan ramuan obat, sementara dia masih menunggu dengan getir di sini, Maudi tidak bisa menahan perasaan cemas di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak iri pada manfaat api surgawi Xiaoyan. Kekuatan api surgawi yang menakutkan memungkinkan Xiaoyan untuk memurnikan bahan obat bermutu tinggi dengan kecepatan yang lebih cepat. Api surgawi benar-benar sesuatu yang membuat iri orang-orang. Saat ini, Guli sedang mengamati situasi di arena dari kursi juri. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya. Dalam kompetisi antar alkemis tingkat tinggi seperti ini, tidak peduli aspek mana yang lebih unggul, itu akan mengubah hasil akhirnya. Situasi saat ini tentu saja merupakan hasil yang paling ingin dilihat oleh Guli. Namun, pada saat ini, saat Xiaoyan perlahan-lahan memurnikan bahan obat, situasi di dalam kuali Maudi tiba-tiba berubah. Hal ini menyebabkan tatapan semua orang yang hadir tanpa sadar menoleh. Mereka melihat Maudi yang sedang memurnikan bahan obat, langsung berdiri. Telapak tangannya dengan keras membentur dasar kuali di depannya. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan dengan paksa mengangkat kuali. Ini juga langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Yan Xiao, kamu punya rencana Zheng Liang, dan aku punya tangga. Orang tua ini tidak punya api surgawi milikmu. Tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukan gerakan orang tua ini. Dengan teriakan keras, tangan Maudi yang memegang kuali tiba-tiba bergetar. Hal ini menyebabkan kuali berhenti di udara. Segera, saat kuali itu hendak jatuh, tubuh Maudi tiba-tiba berputar-putar di tempat. Setelah itu, dia menendang bagian bawah kuali dengan keras. Bang! Seseorang hanya bisa mendengar suara dentuman yang teredam. Kuali di depan Maudi tiba-tiba terbang ke udara. Segera, dia mengayunkan tangannya yang besar dengan keras. Cambuk api panjang langsung terbentuk dan dihantamkan dengan keras ke arah kuali. Bab ke-210. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Maudi melambaikan tangannya dan cambuk api hitam pekat segera terbentuk. Sambil berpikir, dia dengan kejam mengayunkannya ke kuali obat yang melayang di langit. Namun ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Api hitam pekat menutupi seluruh kuali obat begitu bersentuhan dengannya, menyempurnakan lapisan dalam dan luar pada saat yang bersamaan. Di platform batu, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat gerakan Maudi. Sejak Maudi melakukan gerakannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Maudi tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar. Karena hal inilah Maudi punya nyali untuk melakukan tindakan yang begitu berani. Meskipun kekuatannya menghilang karena Maudi dengan ceroboh menunjukkannya, Xiaoyan semakin merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Namun, dari kekuatan spiritual yang menghilang dengan cepat, sepertinya Maudi tidak menyembunyikan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampak seperti kekuatan sementara. Dengan pemikiran ini, kerutan Xiaoyan semakin dalam. Mungkinkah ada semacam teknik rahasia di benua Yuanwu yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang untuk sementara? Dibandingkan dengan keraguan Xiaoyan, Guli dan Qilin,
yang duduk di kursi juri. Yang duduk di kursi juri saat ini menatap ke arah Modi dengan ekspresi muram. Keduanya tidak sabar untuk menyerang dan membunuhnya. Pil roh darah itu pada saat ini, bahkan penatua Xuan yang bersembunyi di tengah kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Jelas sekali dia sangat membenci tindakan Modi. Pemuda di sampingnya hanya mencibir. Dia menggunakan kipas giok di tangannya untuk menekan penatua Xuan yang merasa gatal untuk segera berdiri dan menyerang. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar sekali lagi. Tidak perlu cemas. Setelah melihat metode seperti itu, pasti ada seseorang yang lebih cemas dari kita. Secara alami akan ada seseorang yang akan berurusan dengan orang tua bodoh ini. Setelah mendengar kata-kata ini, penatua Xuan dengan marah mendengus dan sekali lagi duduk. Tatapannya yang sinis tidak bisa diganggu untuk melihat ke arah Modi. Sebaliknya, ia berbalik ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Guli dan Cilin persis seperti yang dikatakan pemuda itu. Sementara penatua Xuan cemas, hati mereka dipenuhi amarah. Metode yang mau digunakan saat ini dilarang keras oleh Pil Tower. Dengan bantuan kekuatan pil obat, kekuatan jiwa seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan dalam waktu singkat. Meskipun melakukan hal ini mungkin dapat berperan dalam membalikan keadaan pada saat kritis dalam menyempurnakan pil obat, metode pemurnian pil obat ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan oleh semua alkemis. Itu mengubah makhluk hidup menjadi pil. Jika seseorang menggunakan metode Xiaoyan untuk memurnikan jiwa seseorang, itu bisa dianggap sebagai pemusnahan langsung. Metode ini masih sulit diterima. Namun, jika seseorang menggunakan metode yang digunakan Modi, itu adalah metode yang lebih kejam. Mengubah kehidupan menjadi pil mengharuskan seseorang menggunakan daging dan darah manusia secara utuh sebagai pil embrio. Jiwa seseorang digunakan sebagai katalis untuk memurnikan tubuh dan memadatkannya menjadi pil obat. Setelah itu, jiwa seseorang akan tersegel di dalamnya. Cara ini akan menyebabkan jiwa seseorang mati secara bertahap dalam proses yang sangat lambat. Rasa sakit yang ditimbulkannya bahkan lebih tak terbayangkan. Beberapa dari pil obat ini mungkin belum tentu dikonsumsi oleh orang lain sampai jiwa di dalamnya menjadi marah hingga benar-benar hilang. Oleh karena itu, tingkat kekejaman pil obat ini membuat bulu kuduk berdiri. Selain itu, metode pemurnian pil obat semacam ini tidak hanya sangat kejam, tetapi juga tidak membawa manfaat apapun bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebaliknya, hal itu akan menanamkan jejak kebencian di lubuk jiwa seseorang. Di benua ini, tidak ada kekurangan orang yang menjadi gila setelah mengonsumsi terlalu banyak pil obat ini. Nasib orang-orang ini biasanya tidak baik. Karena itulah Pil Tower melarang keras pil obat semacam itu. Jika ada orang yang diketahui sedang memurnikannya, para ahli menara pil akan segera dikirim untuk membunuh mereka dengan paksa. Pil roh darah adalah salah satu nama dari pil transformasi kehidupan. Ini mengacu pada fakta bahwa pil obat ini khusus meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Nama lainnya adalah pil roh darah. Ini mengkhususkan diri dalam meningkatkan doki atau genesis di seseorang. Meskipun namanya berbeda, metode mereka juga sangat kejam. Pada saat ini, aura kuat dari tubuh Modi dengan cepat memudar. Duo Guli hanya bisa menyaksikan Modi menelan pil obat. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, aura Modi sudah sepenuhnya menghilang. Bahkan jika mereka berdua menyerang, mereka tidak akan mampu menjatuhkan Modi. Tidak banyak orang yang hadir yang mengenali benda yang sangat kejam seperti pil roh darah. Jika mereka menyerang, pihak lain pasti akan membalas. Jadi, pada saat itu, Guli dan Guli hanya bisa menyaksikan Modi melanjutkan dengan cara ini. Sudut mulut Modi melengkung menjadi senyuman sedingin es ketika dia melihat ekspresi suram namun tak berdaya dari duo Guli. Dengan lambaian tangannya, api hitam yang melonjak dengan cepat menyebar. Bahan obat di kuali itu mirip dengan yang ada di kuali Xiaoyan. Sudah waktunya untuk menyempurnakannya. Xiaoyan tidak memperhatikan hal ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Modi. Tapi dia tahu sudah waktunya untuk memurnikan bahan obat di kualinya. Saat Modi mengembalikan kuali ke posisi semula, suasana meriah kembali normal. Namun, pemandangan di kuali keduanya benar-benar berbeda. Berbagai bahan obat secara bertahap dimurnikan di bawah api yang hebat. Bagian yang tidak berguna telah dihilangkan dari lapisan terluar, berubah menjadi bubuk yang tersebar di dasar kuali. Saat ramuan obat ini dimurnikan secara perlahan, beberapa sari obat dalam bentuk bubuk, tetesan cairan atau zat kental secara bertahap diekstraksi dari bahan obat tersebut. Jamu yang semula seukuran telapak tangan atau setebal lengan, setelah dimurnikan dan dimurnikan, saripati yang tersisa bahkan tidak sepersepuluh dari saripati awal. Hal ini juga mencerminkan betapa berharganya ramuan obat tersebut.
Hari lain berlalu tanpa disadari. Meskipun masa tersulit dalam pemurnian telah berlalu, untuk memurnikan sari obat yang cukup murni, bagian yang telah diekstraksi masih harus dimurnikan untuk kedua kalinya dengan api. Proses ini seperti saringan yang terus-menerus menyaring kotoran pada bahan obat. Hanya dengan cara ini seorang alkemis dapat memastikan bahwa pil obat yang dimurnikan pada akhirnya memiliki kualitas yang baik. Ini adalah bukti kemampuan seorang alkemis. Meskipun pemurnian terus-menerus selama beberapa hari sangat membosankan, penonton tidak bubar. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka tetap tinggal untuk mengamati. Meskipun penonton ini bukan alkemis, mereka masih bisa belajar sesuatu darinya. Lagi pula, terlepas dari apakah mereka bisa memahami keterampilan penyempurnaan pil Xiaoyan dan Modi, keduanya adalah ahli bandi sejati. Bahkan tipuan kecil mereka adalah keberadaan yang tak terbayangkan di mata Dozun dan Doshang ini. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu sejak duo Xiaoyan mulai memurnikan pil. Selama periode waktu ini, Xiaoyan dan Modi di seberangnya telah memberikan perhatian penuh pada perubahan. Di dalam kuali sampai bahan obat ini dimurnikan ke keadaan yang cukup murni. Setelah seminggu, 100 bahan obat di kuali Xiaoyan sudah habis, lenyap. Pada saat ini, yang bisa dilihat hanyalah cairan atau bubuk berwarna-warni. Hati Xiaoyan yang tegang akhirnya rileks ketika dia melihat tetes terakhir air liur naga di kuali dimurnikan. Tanpa banyak keraguan, Xiaoyan melambaikan tangannya saat yang terakhir. Setetes air liur naga telah sepenuhnya dimurnikan. Tutup kuali 1000 binatang mengeluarkan suara ledakan saat dibuka. Banyak sinar cahaya yang terbungkus oleh api surgawi segera terbang keluar. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, mereka ditempatkan ke dalam banyak botol batu giok. Xiaoyan menghela napas dengan lembut. Dia melirik ke arah Modi yang sedang bersiap untuk memurnikan bahan obat dari kuali. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Tatapannya sekali lagi tertuju pada kuali obat di depannya. Selanjutnya, saatnya memadukan pil dan memurnikan obatnya. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu dan melebarkan mulutnya. Sekelompok besar api surgawi segera dimuntahkan. Mereka langsung melonjak ke dalam kuali 1000 binatang di depannya. Api surgawi yang ganas sekali lagi menyala, bersambung ke bab selanjutnya.